data-data tentang murid, karena data-data tentang murid adalah paling berharga di antara barang-barang yang ada di TKP. Misalnya uang 30 juta, emas, ATM, dan sebagainya. Itu sekali lagi sahabat-sahabat AK, kalaulah dibilang tidak ada barang berharga yang hilang, tentunya ini kembali lagi dari keterangan saksi. Apakah saksi itu sudah jujur? Misalnya tentang uang 30 juta di TKP. Apakah itu benar? Itu uang untuk gaji guru. Saya itu napos dan apa itu? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat akad. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau kita berbicara tentang dugaan ranah korupsi di sekolah yayasan, di sana pernah ada saudara Yoris diperiksa sebagai saksi, sahabat-sahabat akad, tentang dugaan penyelewengan dana BOS atau BPNU, sahabat-sahabat AK. Itu tentunya nanti kembali lagi kepada kepala sekolah, sahabat-sahabat AK. Tetapi di sini kita ingin mencoba membahas tentang yang namanya masuk ranah Rajapati itu sendiri, sahabat-sahabat AK. AK pernah mengaf tentang motif instrumental maupun motif emosional. Nanti sahabat-sahabat akad tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini dari psikologi forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri. Akad tertarik dengan ucapan dia tentang motif instrumental, sahabat-sahabat akad. Sebab selama hari ini kita digiring atau dibuat suatu cerita seakan-akan ini motif emosional pada kala itu, sahabat-sahabat AK. Sebab apa? Sebab tidak ada barang yang hilang. Padahal sahabat-sahabat AK, barang berharga itu tentunya tidak hanya di dalam rumah, sahabat-sahabat AK. Contohnya, apakah murid di dalam rumah, data-data sekolah di dalam rumah, dan sebagainya. Nanti kita analisa kembali, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, tolong simak dulu video AK ini. Motif instrumental, sahabat-sahabat AK. Jadi di sini, sahabat-sahabat AK, tidak ada barang yang hilang berharga. Itu kan keterangan dari saksi, sahabat-sahabat AK, disampaikan kepada penyidik. Penyidik menyampaikan sekarang bukanlah malaikat serba tahu. Jadi kalaulah keterangan saksi itu sendiri jujur, tentunya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak jujur, ini yang menjadi bermasalah, sahabat-sahabat AK. Akan timbullah masuk yang namanya analisanya, yaitu motif emosional. Padahal dalam pandangan analisanya bisa saja ini motif instrumental, sahabat-sahabat AK. Motif instrumental. Nah, motif yang satu ini tidak disebut pautnya dengan suasana hati yang negatif, tapi aksi kejahatan misalnya dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, untuk mendapatkan harta, popularitas, untuk menutupi kejahatan-kejahatan lain, untuk menutupi sebuah rahasia, aib, skandal atau apapun itu yang sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Sahabat-sahabat AK, jadi kejahatan emosional itu tentunya ya barang berharga, misalnya tidak ada yang hilang di sana kan. Itu yang sering kita dengar, sahabat-sahabat AK. Tetapi di sini kembali lagi tadi dikatakan dokter ahli psikologi forensik gitu. Apakah barang berharga itu harus ada di TKP seperti itu kan? Tentunya misalnya mobil yang sedang dirental, perhiasan emas di toko, mungkin juga itu rekening bank, mungkin juga itu namanya sekolah dan sebagainya. Itu kan barang berharga yang tidak ada di TKP, sahabat-sahabat AK. Tapi kalaulah dalam pandangan analisa AK merangkaikan suatu peristiwa, menganalisa dan sebagainya, ini patut diduga juga kita memasukkannya ke dalam sahabat-sahabat AK. Jadi ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Sebab dalam analisa AK bisa saja datang ke TKP bukan
bukan suasana hatinya untuk melakukan suatu rajapati, sahabat-sahabat AK. Jadi di sini sahabat-sahabat AK dalam pemahaman yang AK analisa, sahabat-sahabat AK tentunya ada rangkaian-rangkaian peristiwa. Kenapa ini kasus begitu rumit? Nah, permasalahannya sekali lagi, itu kan kalau kita bicara tentang barang berharga, bisa saja sekolah itu adalah barang berharga, sahabat-sahabat AK. Jadi rangkaian-rangkaian peristiwa itu tidak tertutup kemungkinan apakah ini motif emosional ataukah instrumental, sahabat-sahabat AK. Tetapi AK menganalisa, mungkin pendapat AK bisa saja ini yang namanya motif instrumental. Sebab sekali lagi sahabat-sahabat AK, kalaulah dibilang tidak ada barang berharga yang hilang, tentunya ini kembali lagi dari keterangan saksi. Apakah saksi itu sudah jujur? Misalnya tentang uang 30 juta di TKP. Apakah itu benar? Itu uang untuk gaji guru dan sebagainya. Sahabat-sahabat AK, mari kita lanjutkan. Setelah Dano menyerahkan diri dan ingin membongkar kasus ini katanya, ternyata uang 30 juta itulah motifnya. Karena uang itulah ada kecekcokan sehingga terjadi kasus Rajapati itu. Tetapi yang menariknya, uang tersebut tidak diambil. ATM tidak diambil. Emas-emas tidak diambil. Sahabat-sahabat AK. Ini kan selama hari ini yang kita anggap itu barang berharga. Tetapi kalau kita merujuk daripada kata Bapak Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, barang berharga itu tidak hanya di dalam rumah. Kalau dia motif instrumental. Kalau dia motif instrumental, sekali lagi sahabat-sahabat AK. Contohnya, apakah data-data tentang murid, karena data-data tentang murid adalah paling berharga di antara barang-barang yang ada di TKP, misalnya uang 30 juta, emas, ATM dan sebagainya, itu mungkin paling berharga. Karena di sanalah sumber keuangannya. Sahabat-sahabat AK, apakah ada di TKP? Ini kan duduk permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Jadi di sini tentang motif-motif instrumental, AK menduga dari awal juga patut diduga memang ini motif instrumental, gitu. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Jadi nanti silakan lihat di bawah deskripsi ini akan tampilkan video AK yang membahas tentang Dr. Reza Indragiri tentang motif instrumental dan emosional, sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat AK, kalaulah bicara barang berharga, tentunya dalam pandangan analisa paling berharga adalah data-data tentang murid. Karena di sanalah sumber keuangannya. Pertanyaannya, apakah ada data-data itu di dalam laptop, di dalam rumah, atau di dalam TKP. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Nanti kita sambung lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.